Teman-teman, perkenalkan, nama saya Kasiada Marukaula. Saya mengajar di SMP Negeri 20 Kota Bekasi. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran guna melengkapi PPL, PPG, Daljab, gelombang ketiga, angkatan ketiga. Jangan lupa di like, comment, subscribe, enjoy the video. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go where you're zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman. Kali ini dibagi menjadi 3. Pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluan, guru dan peserta didik menyampaikan salam dan doa. Guru melakukan presensi kehadiran. Ibu mau absen, ya. Siapa anak-anak yang nggak masuk hari ini? Lisa. Lalu siapa lagi? Anggoro. Terus siapa lagi? Jam-jam nggak masuk. Ya. Gimana kabarnya, mereka udah dikabarin belum? Ada suratnya? Atau gimana keterangannya? Oh, nanti kita tunggu aja. Semoga nanti udah di WA. Sekarang punya permainan, ya. Perhatikan, kalau ibu bilang tepuk 1, katakan yes. Tepuk 2, katakan oke. Tepuk 3, katakan semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Mulai anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ibu acak tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Hebat. Tepuk tangan dulu, anak. Saya namanya Bu Kasiada Maruhawa. Anak-anak bisa panggil Bu Kasi. Boleh juga Bu Ida. Itu kasih, itu kasih selalu ada. Ya. Oke, itulah ya anak-anaknya perkenalan dari Ibu. Nanti tadi anak-anak saya udah bacain nama anak-anak semuanya. Kiranya anak-anak nanti kalau ketemu ibu guru di Bu Kasi di luar, boleh apa Bu Kasi. Selamat pagi Bu Kasi, selamat siang Bu Kasi, selamat sore Bu Kasi, atau selamat malam Bu Kasi kalau ketemu pada waktu malam. Oke, terima kasih perkenalan dari Ibu. Kiranya anak-anak semua bisa berkenalan dengan Ibu. Dan anak Bu Kasi mempunyai anak 4. Ya, perkenalan singkat buat dari Bu Kasi. Dan sekarang kita masuk di pembelajaran hari ini. Anak-anak, lihat di depan di layar. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah, mengemukakan contoh interaksi antar wilayah, mengemukakan perbedaan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan. Nah, interaksi antar wilayah artinya adalah wilayah merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan
kesempatan berintervensi. Ya, proses terjadinya interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah dapat terjadi apabila adanya hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Adanya proses pergerakan atau perpindahan, baik pergerakan manusia, barang ataupun jasa. Adanya hubungan timbal balik yang dapat menimbulkan gejala kenampakan dan permasalahan yang bersifat negatif atau positif. Contoh interaksi antar wilayah. Penduduk kota yang membeli bahan makanan dari desa. 2. Penduduk desa yang datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. 3. Petani menjual hasil sawahnya ke daerah lain. 4. Wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berbeda pula. Ya, anak-anak lihat gambarnya, ada gambar laut dan ada gambar dataran tinggi dan ada perkotaan. Anak-anak banyak gedung-gedung yang bertingkat. Nah, lanjut. Ya, perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain menjadi tempat tersebut unik. Interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi daya objek atau tempat satu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ya, penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah mana mana pegunungan, dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari produk wilayah pantai. Ya, faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah: perbedaan bentuk, muka bumi, jaringan jalan, sarana transportasi. Ya, perbedaan menghasilkan sumber pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan, kota menghasilkan barang industri yang dibutuhkan penduduk pedesaan. Interaksi antar wilayah terjadi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi antar wilayah. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Menunjukkan gambar apa sih? Ya, betul sekali. Gambar ini menunjukkan daerah perdesaan dan perkotaan. Kemudian, apa sih hubungan antara dua gambar tersebut? Hubungan antara dua gambar perdesaan dan perkotaan tersebut adalah memiliki hubungan yang bersifat ketergantungan satu sama lain, di mana masyarakat kota bergantung pada masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya seperti beras, sayur, dan ikan. Sebaliknya, masyarakat desa juga bergantung pada masyarakat kota dalam menghasilkan barang industri yang dibutuhkan masyarakat desa. Selanjutnya terdapat dua gambar, yaitu pada gambar pertama menunjukkan gambar daratan rendah yang menghasilkan padi, dan gambar kedua
yaitu gambar pesisir laut yang menghasilkan ikan. Apa sih yang membedakan dua gambar tersebut? Ya, betul sekali. Dari dua gambar tersebut, yang membedakannya yaitu mata pencahariannya, sumber daya alam yang dihasilkan, serta karakteristik wilayahnya. Sehingga dapat kita pahami, setiap wilayah di permukaan bumi ini memiliki ciri khas atau karakteristik yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Artinya, tidak ada satupun wilayah yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, setiap wilayah membutuhkan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Perbedaan itulah yang menyebabkan adanya interaksi antar wilayah. Apa sih interaksi antar wilayah itu? Interaksi antar wilayah adalah hubungan timbal balik antara penghuni wilayah satu dengan yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda. Karena adanya perbedaan sumber daya dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, menjadikan suatu wilayah harus berhubungan timbal balik dengan wilayah lain. Seperti contoh, wilayah pegunungan yang umumnya merupakan penghasil sayur dan wilayah pesisir yang umumnya menghasilkan ikan laut, di mana penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan begitupun sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pesisir sehingga terjadilah interaksi antar wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi interaksi antar wilayah? Yang pertama yaitu perbedaan bentuk muka bumi. Perbedaan bentuk muka bumi ini yang menjadikan suatu wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu jaringan jalan sarana transportasi, di mana ketika jaringan jalannya baik, maka perpindahan barang dari wilayah satu ke wilayah lain akan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya yaitu syarat interaksi antar wilayah. Dibagi menjadi 3 yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Yang pertama yaitu saling melengkapi, di mana kondisi saling melengkapi terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Contohnya, wilayah A merupakan wilayah pesisir yang menghasilkan ikan, dan wilayah B adalah wilayah daratan rendah yang menghasilkan padi. Perbedaan ini yang mengakibatkan saling melengkapi antara wilayah A dengan wilayah B, sehingga interaksi antara wilayah A dan B menjadikan kebutuhan di masing-masing wilayah terpenuhi. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara adalah kondisi suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A menghasilkan padi dan wilayah B menghasilkan sayuran. Namun, jarak antara wilayah A dan B adalah 10 km. Sedangkan untuk wilayah C yang memiliki potensi sama dengan wilayah B, namun untuk jarak ke wilayah A dan B adalah 5 km. Maka terjadilah interaksi yang kuat antara wilayah A dan C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan jarak antara wilayah A dengan B. Dan interaksi antara wilayah A dan B terjadi interaksi yang lemah. Selanjutnya yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer diartikan sebagai kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Contohnya, wilayah A sebagai penghasil padi, kemudian wilayah B sebagai penghasil ikan. Untuk jaraknya sendiri antara wilayah A dan wilayah B adalah 7 km. Sedangkan untuk wilayah C yang memiliki potensi sumber daya yang sama dengan wilayah B, untuk jaraknya antara wilayah A dan C adalah 5 km. Namun antara wilayah A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan maupun transportasi. Sedangkan untuk wilayah A dengan B, sarana dan prasarannya lebih mendukung. Oleh karena itu, meskipun jarak antara wilayah A dengan B lebih jauh dibandingkan wilayah A dengan C, maka terjadilah interaksi yang kuat antara wilayah A dengan B. Yang selanjutnya adalah bentuk interaksi antar wilayah.
dibagi menjadi 3, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar wilayah dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Contohnya, urbanisasi, transmigrasi, imigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, bisa juga perjalanan ke sekolah. Seperti yang ada di gambar tersebut, yaitu menunjukkan adanya kegiatan urbanisasi. Yang urbanisasi adalah perpindahan masyarakat desa ke kota. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar wilayah melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi dan misi, cita-cita, dan sejenisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, dan membaca buku. Yang terakhir yaitu transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar wilayah melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya yaitu pengangkutan barang dan perdagangan. Cukup sekian materi pada video ini. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah selesai semua? Oke, kita kumpulkan ya. Nanti diambil Lina yang sudah mengerjakan nanti dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Ayo. Ayo, kumpulkan dulu, Udah semua sayang? Udah anak-anak? Yang mana yang kelompok yang satu mana? Oke, sampai di sini sudah semua dikumpulkan hasilnya. Siapa yang mau masih bertanya lagi? Oke, silakan sayang. Namanya siapa? Oh ya, silakan. Di dataran tinggi rata-rata pekerjaannya adalah petani, ya anak-anak ya, petani. Ada yang menanam sawah, di
Bu Guru mau tanya. Ayo. Artinya yang dimaksud dengan interaksi antar wilayah. Oke, siap. Ayo, apa nak? Jangan main berdiri, jangan main ya. Lain anak. Oke, siap. Anak gimana? Ada tangan Bu. Ini misalnya buat Rihana. Lagi siapa mau ibu tanya lagi? Ya, ibu mau tanya lagi, mengapa bisa terjadi perbedaan bentuk muka bumi? Mengapa terjadi perbedaan antara muka bumi? Ayo mana? Ya, maju. Namanya siapa sayang? Hah? Maulana, ya. Maulana, ayo baca. Ayo tepuk tangan untuk temannya. Saat video yang ada di depan, anak-anak nonton dengan cermat. Nanti di situ juga ada nanti banyak pertanyaan. Anak-anak silakan diskusinya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar. Pada pelajaran IPS hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar wilayah. Ayo kita mulai anak-anak. Semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah. Yang kedua, mengungkapkan contoh interaksi antar wilayah. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan perbedaan karakteristik wilayah, pedesaan, dan perkotaan. Perhatikan video gambar ini. Coba kalian jelaskan, kira-kira apa pengertian apa yang dominan sesuai dengan gambar tersebut? Ya, betul. Tentu saja akan berbeda. Mata pencaharian di wilayah pantai, di wilayah perkebunan, dan di perkotaan. Sehingga kalian tentu saja akan dapat menyimpulkan bahwa berbagai karakteristik muka bumi dapat mempengaruhi Video yang ada di depan, anak-anak nonton dengan cermat. Nanti di situ juga ada nanti banyak pertanyaan. Anak-anak silakan disimak dulu. Oke, siap.
interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi daya objek atau tempat satu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ya, penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah mana Nana? Pegunungan. Dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari produk wilayah pantai. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah: perbedaan bentuk, muka bumi, jaringan jalan, sarana transportasi. Ya, perbedaan menghasilkan sumber pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan, kota menghasilkan barang, industri yang dibutuhkan penduduk pedesaan. Interaksi sebutkan jenis kebutuhan atau produk yang ada di sekitar pondok dengan benar. Jadi yang ada di sekitar kita sendiri. Yang kedua, kita ini mampu mengidentifikasi daerah asal pembuatan produk yang terdapat dalam kemasan dengan tepat. Tiga, kita ini mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya interaksi antar negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan benar. Keempat, peserta ini mampu mempresentasikan hasil diskusi. Nanti anak-anak maju ke depan, hasil diskusinya harus dipresentasikan di depan kelas. Dua anak maju ke depan, satu kelompok dua anak untuk maju ke depan. Hasil yang sudah dikerjakan. Nah, buat kelompok yang sudah dari berbagai produk dan sekarang anak-anak kerjakan. Ya, anak kerjakan.
lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut dengan zona interaksi. Faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah. Ayo, satu, anak-anak baca.